Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk Bitcoin sendiri nih, mantap jiwa ya. Saat video ini dibuat Bitcoin udah di area 105 nih bro ya, mantap bukan ya. Oke, walaupun kalau kita mengacu pada pergerakan dalam 24 jam terakhir itu masih dalam kondisi sedikit koreksi bro, sekitar 0,37%, tapi perform price-nya ini cukup bagus ya di area 105. Oke. Semoga saja bro ya saat kalian melihat ini nanti mungkin udah di area 107 atau di area 109 gitu kan. Waduh, tambah mantap jiwa lagi nih keadaan daripada sektor kripto nih. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih untuk Ethereum udah kembali lagi nih bro ya di area 2,5 setelah sebelumnya itu sempat koreksi di bawah 2,5 gitu kan. Nah, untuk altcoin lainnya bro seperti XRP, BNB, Solana walaupun dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta bro, tapi dengan price atau kinerja daripada Bitcoin yang semakin bagus tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekatnya ini juga bakal ijo royo-royo. Nah, kali ini bro kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua yaitu tentang Picoin. Kemarin kan sempat kita bahas ya banyak yang tanya apakah rug dan sebagainya. Itu kan sudah saya jawab ya teman-teman ya udah saya jelaskan kalau rug enggak gitu kan. Kalau rug enggak. Kenapa harganya turun? Ya karena sentimen komunitas agak sedikit kecewa gitu ya dengan Picoin dan kurangnya apa ya pendaftaran di bursa itu aja. Kalau rug enggak. Oke. Kita langsung saja cek bro untuk informasi Pi Network ya. Oke. Jadi ini data real ya, fakta ya teman-teman ya. Harga koin Pi itu kan turun sekitar 14 miliar dolar dalam 3 bulan. Pertama karena anjlok ke area 0,4. Oke, jadi Pi coin itu sebenarnya sempat menyentuh ya. Kalau kalian amati memang Pi coin itu sempat menyentuh di area 0,40. Oke, 0,40 sebelum dia mengalami breakout kembali. Nah, jadi di sini harga daripada Bitcoin telah kehilangan lebih dari 14 miliar dalam kapitalisasi pasar 3 bulan setelah peluncuran dan indikator teknis menunjukkan penurunan ke area 0,4 kemungkinan besar terjadi. Oke ya. Jadi prospek. Nah, kita ambil paragraf pertama dulu ya bro ya. 14 miliar itu adalah market cap daripada Picoin saat dia berada di era berapa ya? 19 miliar kalau nggak salah ya bro ya. Market capnya tertinggi di 19 atau 20 ya. Aku agak lupa bro ya. Jadi market capnya turun tuh ya. Turun sangat drastis banget. Nah, Picoin itu masih ada prospek bro. Masih ada prospek dia mengalami downtrend ya mungkin sampai di kepala 4 itu masih ada peluang ke situ masih ada kecuali nanti ada beberapa news yang bisa membawa Picoin itu naik lagi. Nah jadi bagaimana untuk teman-teman yang udah punya Picoin gitu kan yang udah hold Picoin gimana nih ya jadi sedikit saran ya bro ya kalau mau dipakai monggo enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau kalian masih yakin bahwasanya Picoin itu masih bisa grow up kembali, silakan bro DCI. Nanti kita kasih area entry ya, yang menurut saya pribadi ya cukup bagus juga gitu untuk area entry ya kan. Nah, harga Picoin kehilangan kapitalisasi pasar 14 miliar. Oke, ini bener ya bro ya karena harga Picoin itu kan saat ini di area kepala 7 ya di kepala 7. Oke, kepala 69. Nah, sampai di area 66 kalau nggak salah ya bro ya. Habis itu dia rebound sedikit. Nah, jadi meningkatnya kekhawatiran menghambat pertumbuhan jaringan Pi. Oke, sebenarnya gini bro ya. Setelah tim mengumumkan dana 100 juta US dollar bro ya. Jadi hal ini memicu sentimen beragam dari komunitas. Oke, ada yang pro, ada yang kontra. Itu biasa, bro ya dalam dunia bisnis gitu kan. Pro dan kontra itu biasa. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu hal biasa, bro ya. Jadi kalau kita berbicara untuk jangka panjangnya dengan adanya mekanisme dana venture capital kayak gini, bro ya, itu cukup bagus untuk
kesehatan dari proyek tersebut. Tapi ini untuk jangka panjangnya. Tapi untuk jangka pendeknya pasti akan ada pro kontra. Komunitas yang memberontak gitu kan, intinya tetap ya merasa kecewa ya kan, merasa kecewa, akhirnya apa? Terjadilah bad news, harganya turun dan sebagainya. Padahal ketika harga turun, bro, itu adalah sebenarnya momentum yang paling bagus ya untuk kita bisa DCI gitu ya. Jangan sampai kebalik nih. Saat harga udah mulai naik kita baru DCI ya. Hancur nanti, bro, kalian. Oke. Di sini kalau kita lihat, bro. Nah, di sini ini analisa kita bareng-bareng, ini belum saya hapus sama sekali, masih real kayak gini ya, bro, ya. Jadi kita bisa mantau nih pergerakan daripada Picoin itu bener nggak nih sesuai target kita gitu kan. Nah, jadi di sini, bro, kalau kita berbicara untuk Pi Network ya, area ini kan udah kesentuh nih, udah kesentuh sekali. Tapi Pi Network saat ini memiliki prospek atau potensi untuk menyentuh ke sini lagi, bro. Ya, ini dalam time frame 4 jam. Kita kalau ngambil daily itu datanya belum begitu lengkap. Makanya kita turunkan ke time frame 4 jam, candlenya lebih banyak, lebih enak gitu kan. Nah, ada potensi dia turun sampai sini lagi. Nah, semisal turun sampai sini tapi dia mantul, bro, berarti dia akan ada pola double bottom ya. Double bottom ini cukup bagus nih ya untuk membawa persentase kenaikan daripada Picoin. Ya, kemungkinan sampai mana kalau terbentuk double bottom? Mungkin bisa sampai di kisaran harga sini, bro, 0,8 ya. Atau ngambil di kisaran harga sorry ya, pertama itu di kisaran sini ya 0,83 atau di area 0,88an atau 0,9 lah ya. Kalau terbentuk double bottom. Cuman kalau area ini terjebol, bro, maka Picoin itu berpotensi untuk sampai di kisaran harga 0,6 sampai di kisaran harga sini, bro, ya, di area 0,57 atau 0,55. Nah, itu kalian bisa melakukan DCI di area tersebut. Kalau kalian masih yakin nih dengan pergerakan Picoin gitu kan, bro, ya. Semisal nih kita ambil dalam jangka pendeknya ya, kita nggak ngambil dalam jangka panjang. Kalau kita ngambil jangka panjang kan ya agak lama gitu. Nah, kita coba ambil dalam jangka pendeknya. Oke, kita ambil dari sini ke sini ya, bro, ya. Maka di sini kita bisa menemukan nih, ya kan. Area yang udah ke trigger ini, bro, itu area 1618. Oke, itu udah kesentuh sekali, habis itu mantul, ya kan. Terus yang berikutnya di bawahnya ini adalah area 2618, bro, yang ada potensi untuk kesentuh juga gitu kan. Karena kalau kita mengacu pada pergerakan Picoin saat ini masih dalam kondisi downtrend juga gitu, bro, ya. Kecuali nanti Picoin ini dalam kondisi bullish ya kan, dia mampu nge-break ini di area 1,6 ini mampu di break gitu, bro, maka prospek daripada Picoin bakal ke ranah 2 dolaran gitu kan. Cuman itu juga membutuhkan waktu. Seiring berjalannya waktu bisa kok, bro, ya. Tapi kalau kalian masih yakin dengan Picoin, ya ini area entry terbaik ya. Itu mungkin di kisaran harga sini di area 0,6an lah ya, 0,6 pas gitu, bro, atau di kisaran harga 0,57 0,55 itu bisa kalian jadikan entry. Tapi kalau kalian masih yakin Picoin bakal menyentuh kepala 4, oke, kalian bisa open jaring di kepala 4. Jadi tebar benih aja gitu, bro, ya. Semisal di kepala 4 memang kena 0,41 0,42 atau 0,45, kalian pasang jaring di situ. Semisal kena berarti rezeki kalian, karena di area tersebut kemungkinan besar, bro, ya. Semisal Picoin ini turun sampai di kepala tersebut, kemungkinan besar grow up-nya itu jauh lebih signifikan gitu ya. Oke. Menurut saya pribadi untuk Picoin ini masih apa ya, masih bagus lah ya untuk kita hold, teman-teman, ya. Cuman kan nanti gini, kalau saran dari saya ya, walaupun ini bagus untuk kita hold, tapi kalau kalian udah profit, udah running profit dan lumayan gitu, bro, ya, harganya udah recover, kalian profit, silakan taking profit, bro, jangan ragu-ragu. Kemarin waktu Picoin itu nyentuh di kepala 16 atau 17, saya sering mengingatkan taking profit ya. Takutnya apa ya, terjadi seperti ini, koreksi. Kalau kalian taking profit kan udah bisa DCI lagi kan, beli di sini waktu turun, habis itu dia naik, taking profit tipis ya, turun lagi nih, beli di sini ada recover tipis, taking profit tipis ya. Untuk saat ini kan dia masih mencoba untuk turun ya, mencoba untuk turun lagi, jadi kita tunggu aja gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, bro, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam